Yang Ya. pertama di halaman 2, hadis yang di tengah. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yuzi'a man yaqutu, rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang berbuat dosa apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumnya menjadi tanggungannya. Terkait dengan hadis tersebut, bagaimana dengan seorang suami yang lebih memprioritaskan membayar hutang, sedang untuk keperluan keluarga setelah hutang tersebut terbayarkan? Apakah suami termasuk menzolimi keluarga, Ustaz? Coba balena pertanyaanmu itu. Terkait dengan hadis tersebut, bagaimana dengan seorang suami yang lebih memprioritaskan membayar hutang, sedang untuk keperluan keluarga setelah hutang tersebut terbayarkan? Apakah suami tersebut termasuk menzolimi keluarga? Memprioritaskan membayar hutang, terus keluarga tidak diberi nafkah gitu. Ya. Nah memang itu wajib dibayar. Wajib. Nah, keluarga yang menjadi tanggungannya juga wajib apa? Wajib dinafkahi. Nah, kemarin kalau memang memprioritaskan membayar hutang, keluarga selama hutangnya belum lunas berpuasa kuat ya silahkan. Jadi selama hutangnya belum lunas, keluarga enggak usah makan dulu. Ya. Jadi kalau terjadi begitu itu, mestinya ya yang pandai-pandai. Justru saudara punya uang hari ini, butuh untuk makan keluarga. Tidak ada yang lain, memang harus hari ini kebutuhan untuk makan. Hari ini juga saudara ditagih hutang, mana yang harus didahulukan? Makan. Ya, makan. Ditagih hutang, ya dah. Nanti kalau terus dibayarkan hutang, keluargamu nggak makan, betah orang makan berapa hari? Nah itu, mulai josok duwe hutang, ya kan? Orang punya hutang tuh nggak enak. Nah, maka dari itu jangan suka punya hutang. Kadang-kadang orang punya hutang itu bukan kekurangan kok. Karena ingin apa? Ingin mempunyai atau enggayuh yang di luar kemampuan, itu yang salah. Sedang Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak pernah memberikan beban yang di luar kemampuannya. Sekarang kalau mampunya baru naik sepeda ontel, kancane tangga-tangganya punya sepeda motor rasa pengen. Yang kepengen banter ya juga taleni kono kon geret gitu loh. Ya, enggak usah kepengen, disyukuri saja punya sepeda ontel. Besok kalau sudah bisa beli sepeda motor, jangan berapa bisa beli mobil. Sekarang ditahan dulu. Jangan utang. Sekarang 500.000 sudah dapat sepeda motor. Iya, 500.000 dapat sepeda motor. Tapi kalau tidak mampu ngangsur, tarik kembali. Ya tak? Tarik kembali. Maka itu disyukuri. Iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Syukuri yang sedikit, nanti Allah akan memberi yang lebih banyak. La in syakartum lazidanakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberi nikmat oleh Allah, mau bersyukur, janjinya Allah akan menambah. Kenikmatan tadi ditambah. Tapi kalau diberi nikmat tidak bersyukur, azab yang diancamkan oleh Allah.
Maka orang itu kalau nurut hidup itu nurut aturan agama enak. Sudah tidak mikir macam-macam, yang diberikan oleh Allah apa disyukuri. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri, adanya kurangnya aja, nanti jadi orang rakus. Ya, sudah punya ini pengen ini, punya ini pengen, boleh punya ini pengen ini boleh saja, tapi diukur kemampuan. Jangan tidak ada kemampuan punya, saya kepengen itu tuh, jikui bukan miliknya ambili. Ya, maka pejabat-pejabat yang korupsi itu karena rakus. Kata Nabi, orang yang rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan, itu lebih rusak agamanya dibanding 2 serigala lapar yang dilepaskan di kawanan kambing. Ini ada serigala lapar, lepaskan di kandang kambing. Kira-kira kambingnya jadi apa? Ya? Rusak apa enggak? Rusak. Masih lebih rusak agamanya orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan. Masih lebih rusak. Orang itu kalau rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan dengan cara apapun tempuh dan tidak mengenal halal haram lagi. Padahal kalau terhadap agama ini halal, ini haram, itu ada aturannya. Kalau orang rakus tidak peduli halal haram, yang penting dapat. Dan kalau kamu dapat dari harta yang haram, ya itu diharamkan masuk surga. Apalagi kalau belum masuk surga saya di dunia sudah terhalang doamu. Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, maksudnya hasil dari yang didapat dari yang haram. Doanya tidak dikabulkan. Maka kalau ingin doanya dikabulkan, bersihkan. Ya, makanannya harus halal. Karena Allah juga memerintahkan, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Yang penting saya kepingin ambil, entah miliknya siapa itu. Nah, maka itu Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Musuhmu yang nyata, harus dimusuhi. Jangan diajak kompromi, apalagi diajak berteman. Kalau kamu jadi teman setan, ya mesti jadi setan. Ya, mesti jadi teman setan. Nah, maka itu kalau keluarga tadi mengutamakan membayar hutang, itu ya memang betul, tapi juga harus dilihat. Kalau saya membayar hutang, keluarga saya makan apa enggak? Kalau membayar hutang terus keluarganya enggak makan. Nah, maka kebutuhan pokok orang hidup itu makan. Kalau sudah cukup untuk makan, nanti sudah kebutuhan lain-lain itu nanti dulu. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya, siapa yang termasuk orang miskin, ya orang yang kaya ya Rasulullah? Orang yang cukup untuk kebutuhan makan sehari semalam. Jadi orang-orang kebutuhan makan sehari semalam sudah cukup, itu sudah orang kaya. Kalau kita, ya, pokoknya pegawai-pegawai negeri itu, orang mau cukup sehari semalam, sudah dicukupkan 1 bulan kan gitu kan, pegawai negeri itu. Apa guru, apalagi guru sekarang ada, apa Pak Guru itu dapat apa sih? Nah, sertifikasi. Lalu terus, apa itu avansane do anyar. Mbok engko bisa nyaur mbok ora kuwi. Nah, itu orang hilang keseimbangan. Lagi diangkat, wah, udah diangkat dari pegawai negeri ini sertifikasi mau turun, wes utang mobil. Padahal biasanya kemana-mana sepeda motor ya enak, bareng itu arep sertifikasi langsung jika mobil Avanza. Itu mobil seneng, nah udah mulai ngangsur, mumet kamu. Nah mulai tadi terjadi, Pak untuk hari ini belanja hari ini habis, wah itu pancene ngangsur. Lalu makan apa gitu, yang penting ngangsur sih,
Wetenge luwe ra apa-apa, sing penting numpak Avanza kan gitu. Itu cara berpikir yang keliru. Gitu. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Kalau orang itu hidup menurut aturan agama enak, terus gaji apa aja enak sudah. Jadi apa aja enak. Kalau diberi kekayaan yang banyak, syukur pada Allah. Kalau diberi sedikit, sabar. Ya, sabar. Sabar dan syukur itu dua posisi yang dicintai oleh Allah. Maka jadilah hamba Allah yang dicintai. Jangan jadi orang rakus. Orang rakus terhadap dunia itu tidak akan ada puasnya. Padahal dunia itu kata Allah, mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Masa ditipu kok seneng gitu lah. Maka akhirnya menjadi susah, akhirnya orang ditipu kok. Orang tertipu itu akhirnya menjadi susah. Ya, pasti susah. Di zaman sekarang ini jangan mudah-mudah dipameri. Dalam baca Quran enggak? Kemarin ya katanya mau mangkat menerima pegawai tukang ngelimi teh apa itu? Teh celup itu, ya? Dalam baca Quran. Kalau itu betul, jangan-jangan saudara ada yang daftarkan. Itu pasang, iklannya kan dipasang, ditempel di pohon-pohon itu. Cari pegawai untuk ngelimi teh celup itu gajinya sebulan 1.500.000 atau gimana. Gaweannya mau ngelimi teh celup itu. Banyak yang daftar. Yang daftar pertama, saya hanya lihat koran aja, nyatanya mbundak, konon sekarang udah ditangkap polisi. Bayar 5.000 dulu, terus nanti bayar 80.000 dapat teh satu bungkusnya itu, terus bayar apa lagi 300, suruh mencari teman. Ya, suruh mencari teman. Nah, sekarangnya yang udah masuk kok sampai sekarang kok malah enggak kerja ngelimi teh celup itu, malah kon golek uang. Itu kan padha karo istilah multi level itu ya, kon golek uang akhirnya. Nah, ada yang lapor polisi kan ditangkap. Kemarin digeledah polisi sudah kembalikan ya. Pokoknya sekarang cari duit wajar, aja dipamer-pamer berapa uang banyak terus saudara katut juga. Orang-orang yang didatangi katanya mencari harta korun peninggalannya Pak Harto katanya. Wah, luar biasa itu udah. Orang-orang yang katanya dapat samurai Jepang harganya sekian triliun apa berapa gitu. Tapi ngono ki aja percaya, mesti dihapusi kamu. Ya, mesti dihapusi. Andai kata Pak Harto punya peninggalan, ini mesti diambili anak-anaknya. Ya enggak? Masa anaknya aja enggak ngerti malah kamu tahu itu dari mana. Ya enggak? Jadi sekarang itu cari duit yang wajar-wajar wae. Jangan gampang dipamer-pameri, nanti kamu dapat ini, udah mesti dihapusi we. Maka ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji yang sungguh-sungguh. Hasil ngajinya itu dipakai untuk nata hidupnya. Jangan sekedar untuk mengerti, untuk pidato, untuk khotbah sana, khotbah sini, debat sana, debat, tidak ada gunanya. Untuk menata dirinya. Ya, ngaji aja, tidak genah itu mesti orang ngamal ke ngaji ini. Ya, kalau ngamal ke ngaji ini, orang hidup ngaji itu tentram. Itu yang Bapak dari mana dari silaturahmi itu. Dulu agamanya Islam karo Katolik dilakoni kabeh. Dari mana Bapak? Dari mana tadi? Wah, Pak Ali. Ya? Dari Nggodean, Jogja. Dari Nggodean. Jadi kalau Minggu, saya dengar lewat jalan tadi, lewat radio. Kalau Minggu ibadah nyembah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Jumat nyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini ya. Lah iso nek mlebu swarga bingung. Ya. Mlebu swargane Tuhan Yesus Kristus apa Tuhan Allah gitu. Nah, dia sadar, dengar radio sadar. Nah, dengar radio orang yang dengar tenan itu membawa ketentraman, membawa kesadaran, kan ini yang diterangkan itu Islam. Nek ana sing tunggu radio malah anyel, ya boleh aja. Nek anyel aja mbok setel radiomu. Radio kan manut yang punya.
Kalau kamu nggak suka suara saya lewat radiomu, patenono, jangan disetel radionya, gelombangnya, ya, gelombang MTL, gelombang Persadai, patenono, nek perlu disegel. Gitu. Nek kowe geting ngrungokke radio stasiun MTA kok mbok setel terus, ya mlebu terus suara saya. Tapi orang yang dapat itu banyak yang dapat hidayah. Lagi rombongan ini dari Comal Pemalang, selamat datang ini ya, 115 orang. Ini juga tadi saya dengar, kebanyakan dengar radio. Dengar radio tidak jarak, ngertek radio, loh kok nyangkol radio apa ini? Sesuai di rumah ya maka radio MTA itu ada di situ, ada guna-gunanya. Kalau kamu sering dengarkan, kena guna-guna kamu. Kena plengket, kena pelet gitu ya. Nah, itu dah. Ini guyon dikira tenan nanti. Pelet itu enggak ada, plengket itu enggak ada ya dah. Nah, dari Kendal, selamat datang udah kita dari Kendal. Kemudian dari Karangmojong Gunung Kidul, 1 bis ya, saya selamat datang. Dan dari Candi Pacitan 31 orang, selamat datang juga. Tempel Sleman 30 orang, yang tadi ada dari Kalimantan tadi. Dari Kalimantan. Juga ada dari mana tadi? Yang dari Sumatera ya, ya. Sama datang semuanya. Mudah-mudahan Allah membuka hidayah dan bisa istiqomah ikuti kajian ini. Dan dirasakan ngaji itu di samping mendapatkan ilmu yang dikaji diamalkan dalam kehidupan kita. Ya, itu ya. Jadi hutang itu wajib dibayar, keluarga juga wajib dinafkahi. Jangan diabaikan salah satu di antaranya. Yang lebih penting itu yang didahulukan. Mari, apalagi pertanyaannya? Halaman 2 masuk ke 3. An Khaisama taqala kunna julusan ma'a Abdullah bin Amrin idh ja'ahu qahramanu lahu fadakhala faqala a'taita ar-raqiqa qutahum qala la qala fantalik fa'atihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu, rawahu Muslim. Dari Khaisamah ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang kepadanya seorang pembantu Abdullah bin Amr yang mengurusi kebutuhan umat. Lalu Abdullah bin Amr bertanya, apakah para budak sudah kamu beri kebutuhan makan mereka? Pembantunya tersebut menjawab, belum. Abdullah bin Amr berkata, berangkatlah, berilah mereka makan. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila ia menahan memberi makan orang yang menjadi tanggungannya. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir, cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila ia menahan memberi makan orang yang menjadi tanggungannya. Sudah cukup jelas itu, Pak. Jadi orang mempunyai tanggungan untuk memberi makan, yang memberi nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Apakah istri, apakah anak, pokoknya orang yang menjadi tanggungannya. Apa pembantu rumah tangganya, atau pegawainya, ya, dan sebagainya lah. Kalau itu dia tahan, ya, gajinya, atau nafkah untuk makan harinya kamu tahan, mestinya haknya dia, lah kok kamu tahan tidak diberikan. Maka kata Nabi, cukuplah seorang itu berbuat dosa. Jangan ditahan, itu haknya dia, berikan segera. Mungkin dia selak butuh untuk makan, apalagi makan itu kan tidak bisa ditahan-tahan. Lah kok malah ditahan. Ya, dia sangat membutuhkan untuk makan hari ini, padahal haknya ada padamu. Jadi tanggunganmu malah ditahan, tidak diberikan. Maka Nabi mengatakan cukup dosa.
juga seorang majikan misalnya. Nabi mengatakan kok, kalau kamu punya buruh, bayar buruhmu sebelum keringatnya kering. Jadi buruh sebelum keringatnya kering, kamu bayar, maksudnya itu perintah supaya segera membayarkan kepada buruh yang menjadi haknya tadi, bayarkan segera. Sing sok ngapusi ini kan, sok menahan orang ngapusi, menunda mbak ini mandor-mandor bangunan gitu loh. Ya, sering jadi pegawai, Sabtu ditunggu-tunggu, gajian, tunggu orang teko, orang digaji. Ya, orang teko, wah belum dapat, padahal soko juragane sing borong ke rumah, itu wis dibayar lewat mandore, orang ditekake, nah itu dosa kan. Sering terjadi tak begitu itu? Nah, keringetnya sebelum keringetnya kering itu bayar, lalu keringetnya kering nanti basah lagi, kering lagi, ya, orang dibayar-bayar, baru wis tinggal melayu. Ya dosa ini, nipu ini. Kalau gajiannya hari Sabtu, ya Sabtu bayarkan. Aja diutang sih, wah ini tak utang. Lawang buruh dijaga ke harian kok malah diutang. Pantesnya itu mandore tadi ngutangi buruhe, bukan malah mandor utang karo buruhe. Kita kan ngono ki biasa. Begitu kita tampaknya kan hal biasa, itu kata menurut tuntunan agama, itu dosa. Jadi kalau kamu biasa melakukan dosa atau dosa kamu anggap biasa, biasa melakukan dosa, jangan harapkan hidupmu bahagia. Di dunia aja kamu udah dikerasani wong akeh udah. Yang ketemu mungkin buruhmu udah anyel. Ya. Padahal buruh tadi hari Sabtu gajian, wis dijaga ke anaknya, jaga ke istrinya. Padahal dia kalau orang hidupnya pas-pasan, itu dia untuk makan harian ngebon warung. Bayarannya pendak Sabtu. Lah itu nyata dibayar. Tapi kan itu akhirnya juga bikin kecewa keluarga, bikin kecewa warung yang diboni juga. Nah, ini maka kalau menurut aturan Islam tuh hidup tuh enak, tentram, ora enek sing saling merugikan, saling mendolimi, itu tidak ada. Maka Nabi mengatakan menahan yang menjadi haknya dosa. Jadi kalau haknya orang lain segera dibayarkan, diberikan, jangan ditahan-tahan. Ya, apalagi halaman 4 masuk ke 5. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda bima ta'ul wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa man yasta'ifa yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan. Dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Yang ditanyakan, sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan, dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya, dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Ini mohon penjelasan. Jadi sedekah itu yang lebih dari keperluanmu. Ya. Padahal kalau ditanya, loh saya tidak pernah lebih itu. Tidak pernah lebih. Orang kemarin hari minggu yang lalu ada pertanyaan kok. Diberi gaji oleh suaminya, istri itu dibelanja suaminya sebulan 10 juta. Ingat nggak itu? 10 juta. 10 juta itu kecil atau besar? Ya, besar. Nek kanggone sing 10 juta tadi mungkin kecil. Masih besar yang 300 juta kan itu kan.
Tapi bagi yang tiap bulan hanya 300.000, 500.000, 10 juta kok cukup, itu kaget masih. Nah itu kan. Maka maksudnya itu kebutuhan. Kita itu diberikan oleh Allah, dalam Al-Quran diterangkan, wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Bagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu kamu infakkan, kami sedekahkan. Tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan, ya, orang dikatakan kaya, itu orang yang cukup makan sehari semalam itu sudah orang kaya. Ya. Jadi kalau sudah cukup untuk kebutuhan sehari semalam tadi, selebihnya itu boleh kamu sedekahkan. Sedekah yang baik itu boleh. Jadi jangan menyedekahkan yang kamu sendiri kurang. Akhirnya setelah kamu berikan orang lain, kamu minta juga kepada orang lain. Kan nggak boleh itu. Loh, di kampung-kampung sering terjadi. Istilahnya orang sedekah, nyumbang. Ibu-ibu itu pernah nggak nyumbang ini ngarep nyumbang kuwi golek? Nah, ngalami nggak? Iya. Lah, nyumbang orang kok golek utang tuh bener apa enggak? Jenenge nyumbang kok utang sik. Dasarnya apa kok dadak utang direwangi nyumbang? Karena orang nyumbang apa? Kewuh. Nah, bareng nyumbang cari utangan dulu. Nek orang nyumbang pekewuh, maka dicari utangan. Bareng ditagih utang reso nyaur, pekewuh enggak kamu? Nah, tagih ora nyaur, pekewuh. Itu akhirnya kan memberatkan diri sendiri. Memang kalau kamu nyumbang boleh saja, tapi yang sekiranya kelebihan kamu ada. Jangan menyumbang dirimu sendiri direwangi utang kok nyumbang tetangganya. Ya, ya tak? Kalau ada kelebihan tadi untuk nyumbang, silakan nyumbang. Tapi kalau memang tidak ada, jangan cari utangan terus untuk nyumbang. Itu namanya kamu memberikan sesuatu yang di luar kemampuan. Akhirnya yang kamu sumbang ya nggak mau tahu itu tadi apa utang, apa uangnya sendiri nggak mau tahu. Setelah selesai nyumbang, nah nanti kamu ditagihi utang tadi. Tagih utang. Padahal ketika kamu ditagih utang, yang kamu sumbang tadi nggak mau nyaur, nggak ngewangi nyaur, malah ngerti pun tidak. Salahnya sopo nyumbang aku, ya, data utang, ya. Tapi yo mosok dulemi tanggane ra nyumbang, padahal uleme yo ora ulem kok nyumbang. Dari diulimi tetangga itu apa? Untuk datang minta doa restu atas pernikahan anaknya, ya, saya sangat senang. Jadi datang itu untuk apa itu makan, bukan untuk nyumbang. Ya saya ngaku nyumbang ya siapa tuh, oh, dia tidak minta. Dan kalau itu waliman yang asli itu memang tidak pakai sumbangan, waliman itu makan enak, ya, undang, woro-woro, nah diundang makan. Itu pun diatur oleh Rasulullah, waliman yang baik itu yang dihadiri oleh orang-orang yang perutnya lapar. Maka kalau lihat itu sekarang seolah waliman itu sudah tidak ada. Ya, waliman cara Islam itu sepertinya sudah tidak ada. Ya sekira-kiranya tidak bisa nyumbang malah diulemi kok. Ulemi aja nanti beda. Yang datang, wah kalau tamunya mobil-mobil mewah, wah seneng, wah tamunya. Nah nanti kalau undang yang tidak punya itu, ya kalau yang punya undangannya mungkin satu undangan nilainya 50.000, mungkin 100.000. Kalau yang tidak punya undangannya mau salaman gitu loh. Ngerti? Kertas ulem sing enek gambare tangan salaman itu loh. Undangannya wis beda iki tak kayak undangan apik-apik. Nyumbangnya piro iki kok. Gitu? Jangan-jangan malah datang orang nyumbang gawa enake 5 digawa kabeh. Udah. Jadi hidup kita itu sudah mulai bergeser dari aturan agama. Padahal Allah sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Ya, sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kamu diundang tetanggamu untuk nunggoni waliman, ya datang, makan, udah. Ya, rene undangan nyumbang rene. Nah kalau kamu nyumbang boleh tidak? Boleh, ini aja nyumbang tidak golek utang, ngar nyumbang utang piye. Nah itu namanya kamu membelanjakan yang dia. Maka selebihnya dari keperluanmu boleh kamu sumbangkan. Kamu infakkan, silakan. Jangan kamu tidak punya malah hutang-hutang. Harus untuk nyumbang. Akhirnya itu menjadikan dirinya diri rekoso. Dari rekoso karena dijarak sendiri. Lah kok nek ora nyumbang kok dirasani? Ndak, ra enek sing ngrasani itu. Mak dirasani, engko ya ora krungu ngopo to? Mosok tanggoku mau salaman tok ora ninggali apa-apa. Umpama ngono lho, ya salahe sing ngrasani to wong diundang ya ora kok nyumbang kok ya. Walaupun kamu ada ya, kalau nyumbang dengan ikhlas. Ada nyumbang kalau dicateti, nyumbang tak sumbang tak umbang bareng diulemi genti ra teko, wah ora balekke iki. Lah kuwi jane nyumbang apa ngutangi? Nah, itu tata cara hidup semacam itu sebenarnya hidup yang salah. Ya, kalau dilihat tuntunan agama salah, tapi sudah biasa. Lah orang melakukan kebenaran sekarang itu pekewoh. Jadi melakukan yang hak itu malah pekewoh, yang batil itu malah bangga. Maka Allah sudah menginginkan untuk melaksanakan hidup ini hanya mengharap ridha Allah. Maka jangan kita melakukan sesuatu untuk mengharap pujian dari manusia. Perkara saya mengharap ridhonya Allah, ada orang yang tidak suka, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, silahkan itu hakmu. Maka orang Islam itu mengawal agama itu wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Asal kita melakukan suatu kebenaran, jangan takut dicela orang. Jangan takut. Orang hidup di mana aja misalnya ada dua, yang suka memuji, yang tidak suka mencela, itu di dunia mana aja begitu. Maka kalau orang hidup inginnya dipuji saja, nah, sudah malah susah kamu. Hanya pujian orang yang diharapkan, kalau dapat celaan sakit hati kamu. Kalau yang diharapkan itu hanya Allah, belum tentu manusia mencela saya, belum tentu Allah juga mencela. Sebaliknya kalau semua orang memuji saya, belum tentu Allah juga memuji aku. Maka yang saya harapkan itu pujian ridho Allah yang kita harapkan. Perkara celaan pujian dari manusia enggak usah didengar. Kita berjalan biasa. Menurut agama ya begini, kamu suka ya jalankan, tidak suka ya kamu jangan jalankan. Udah, enak kalau begitu. Kalau agama itu hanya mengharap ridhonya Allah semata enak, tapi kalau gagas menungsa dirasani wis judek kamu ya. Pemenang diancam ora gelem rukun tangga wis nek mati sing ngubur sapa. Lah ngono tambah bingung to. Sudah berkali-kali saya katakan, kalau kamu mati itu tidak usah mikir siapa yang ngubur. Wis toh, orang mati itu dikubur ya mau, tidak kubur ya mau. Wis meneng wae dah. Ya lah nek mati cek orang meneng kan rong mati jenenge itu. Udah, orang mati itu kasih mati udah. Nanti dikubur atau tidak dikubur itu urusan yang hidup. Kalau sampai orang mati tidak dikubur, yang dosa yang hidup. Yang mati tidak dosa. Maka tidak usah takut tidak dikubur itu urusannya orang mati. Orang hidup. Apalagi, tadi apa yang ditanyakan? Yang satu, perwira. Ya. Menjaga keperwiraan itu artinya jangan menjatuhkan dirimu pada kehinaan. Menjaga keperwiraan artinya menjaga kehormatan dirimu sendiri. Jangan suka minta-minta, jangan mengharap pemberian orang lain. Ya, tangan di atas itu lebih baik. Kalau tidak bisa memberi, jangan suka meminta-minta. Ya, jangan suka meminta. Orang meminta-minta itu berarti menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Maka orang-orang mujahid yang tidak suka minta-minta itu dicintai Allah dan itu berhak menerima. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 273. Sebetulnya orang itu orang tidak punya, tapi orang mengira dia itu orang kaya karena menjaga diri, menjaga perwira tadi, tidak suka meminta-minta.
Surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una dzarban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Nah, itu lah. Nah, itu dia berhak. Ya, kita memberi nafkah, memberi belanja, memberikan infak kita kepada orang yang waktunya habis untuk mengurusi perjuangan, sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah kebutuhan dirinya. Waktunya habis untuk perjuangan itu. Ya, nah, kalau kamu tahu orang semacam itu, kamu boleh mengeluarkan hartamu untuk berikan pada mereka. Dan dia itu orang menahan diri dari meminta-minta. Maka habis waktunya untuk perjuangan saja itu. Sehingga orang lain yang melihat itu dianggapnya dia orang kaya. Dan tidak pernah minta. Nah, orang yang mengetahui merasa berkewajiban. Saya berkewajiban memberikan belanja kepada orang yang hidupnya untuk perjuangan. Ya, itu. Jadi tidak pernah minta-minta. Enggak, dia mensyukuri pemberian Allah apa yang diberikan pada dirinya, dicukup-cukupkan. Maka Nabi kita mengatakan tangan di atas, memberi lebih baik daripada menerima, meminta. Kalau tidak meminta diberi, kalau memang kamu memang orang yang pantas untuk menerima pemberian, berhak menerima pemberian, enggak. Waktunya habis untuk perjuangan tadi boleh diterima. Jangan orang yang, ya sekarang ini modelnya kan malah orang yang di bawah memberi yang di atas. Ya enggak? Karena kalau orang punya kerja, tidak punya orang punya kerja itu yang tidak punya orang kampung, kalau mungkin nyumbang apa adanya itulah. Tapi kalau yang punya kerja orang atasannya, wah mungkin nyumbangnya kunci Nova, wis dikesa STN kane sisan. Nah kalau nyumbang yang di atas kok gitu itu mesti punya maksud. Nyumbang yang lebih besar karena ini pembesar saya nanti biar dapat kemudahan di belakang hari. Nah sekarang diselidiki oleh KPK sekarang. Kemarin saudara lihat TV ya yang punya kerja di sini gitu siapa? Sekjen siapa Pak Sulis? Enggak, Sekjen Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Nah, harusnya gitu enggak perlu disumbang wong Mahkamah Agung. Nah, sing nyumbang rakyat. Nah, aku tuh nih Mahkamah Agung kuwi nek sing digawe rakyat malah nyumbang sing akeh kudune gitu. Malah rakyatnya sing nyumbang. Nah, sekarang pemerintah mulai aktif didiki KPK. Kalau nyumbangannya lebih daripada wajar, wah itu harus dihitung. Punya maksud, ya. Tuh. Gitu ya. Jadi menjaga diri dari menjaga perwira itu tidak suka minta-minta, walaupun dia orang tidak punya tapi nggak suka minta. Apalagi ngambil yang bukan miliknya, dia minta aja nggak mau. Kalau minta kan halal betulnya, tapi nggak mau dia menjaga keperwiraan, menjaga dirinya sebagai seorang Muslim. Jangan hidup wala taj'al kallal linnas, jangan hidupnya itu menjadi ketergantungan orang lain, gitu. Apalagi Halaman pertama, surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita,
dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Pertanyaan, apa akibatnya kalau suami meninggalkan istri hampir 1 tahun tanpa memberi nafkah? Apa yang harus dilakukan istri pada suami mengenai hal tersebut dan berdosakah suami yang melakukan hal yang demikian, Ustaz? Lah kok apa akibatnya? Yang tanya itu istri yang ditinggalkan apa bukan? Kalau kamu termasuk istri yang ditinggalkan, lah akibatnya apa? Yang kamu rasakan akibatnya apa? Nah. Dan mengapa istri suami meninggalkan istri sampai 1 tahun? Mengapa? Dan kemana? Itu harus ditanda tanya. Nah, suaminya di penjara, oh gitu. Nanti tinggalkan 1 tahun, loh, penjaranya 5 tahun kok, malah itu nanti kan baru 1 tahun. Nah, lah kenapa di penjara? Kenapa kamu mau punya suami yang masuk penjara? Harusnya ke sana. Kalau suami yang normal, wajar, tidak ada apa-apa, tidak mungkin akan meninggalkan begitu. Ya, meninggalkan kenapa? Oh iya, suaminya meninggalkan 2 tahun kemana? TKI ke Saudi lah, gue jadinya meninggalkan golek apa? Ya, mungkin ke Saudi, mungkin ke Jepang 3 tahun, itu berarti bukan meninggalkan untuk lari tanggung jawab, itu mungkin karena mencari nafkah di sini merasa sulit ya, dah keluar negeri lah, meninggalkannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu pun mesti sudah seizin istrinya, kalau begitu. Maka mesti saya tanya, sebelum saya jawab saya tanya, lah mengapa istri suamimu meninggalkan sampai 1 tahun pertama? Yang kedua, kemana meninggalkannya? Itu kan, mesti tanya. Ya, kalau perginya mencari nafkah ke luar negeri, jangan 1 tahun, ada yang ke Jepang kontrak 3 tahun kok. Dan ke Saudi atau kemana 2 tahun, orang mau 1 tahun. Nah, itu dah. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaanmu, mesti kamu harus menjelaskan dulu perginya kemana, ada apa lah gitu, mengapa. Apalagi? Setiap habis gajian, uang tadi saya pakai untuk zakat 2,5%, kemudian untuk nyaur utang, ditabung untuk biaya sekolah anak, dan untuk makan. Dan ada yang kami sisihkan untuk orang tua. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata yang saya pakai untuk zakat ternyata lebih banyak daripada yang saya kasihkan pada orang tua. Apakah uang yang saya belanjakan dengan cara yang demikian apa sudah benar dan apa tidak berbuat zalim pada orang tua? Mengingat orang tua kami juga banyak hutang, dan apa boleh zakat saya tadi untuk membayar hutang orang tua, Ustaz? Itu kok tak hitung-hitung uang untuk zakat lebih banyak daripada saya nggak percaya. Nah, uang zakatnya lebih banyak daripada yang digunakan, saya tidak percaya. Ada enggak yang keluarkan zakat lebih banyak daripada untuk kebutuhannya? Tadi udah dikatakan zakatnya cuma 2,5% gitu kok. Ini tadi Ya. yang diberikan kepada orang tua, Ustaz. Ya. Jadi uangnya tadi, uang zakat itu lebih besar daripada uang yang diberikan kepada orang tuanya. Zakat itu bukan milikmu. Jadi orang harus mengerti, zakat itu suatu kewajiban bagi seorang muslim. Orang muslim itu wajib zakat, wajib sholat, wajib haji, wajib puasa, gitu kan? Zakat itu hartanya 8 asnaf, 8 golongan yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Maka itu harus kamu keluarkan. Kalau kamu tidak keluarkan, berarti kamu makan riba. Bukan milikmu, kamu makan. Nah, untuk orang tua tadi, itu jangan diberikan, masa anaknya kaya, orang tuanya miskin? Ya. Orang tua itu jadi tanggunganmu.
Ketika kamu masih kecil, jadi tanggungan orang tuamu. Waktu orang tua, umurnya orang tua habis untuk bekerja, untuk memikirkan, mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sekarang udah tua, udah bisa kerja. Kalau udah bisa kerja, maka anaknya yang kaya tadi menanggung kehidupannya. Ya, menanggung kehidupannya. Jadi jangan terus dihitung-hitung zakat saya sebenarnya wong tuaku lah. Orang tua itu jadi tanggunganmu kalau mau orang tuamu tidak punya. Jadi tanggungan anaknya. Nah, orang tuanya punya hutang banyak lah itu harus tanda tanya lagi. Kenapa anaknya kaya kok orang tua hutangnya banyak itu untuk apa? Nah, orang tuamu punya hutang banyak itu untuk apa? Itu kan? Kalau hutangnya itu untuk bentuk kebutuhan, orang anaknya kaya, kebutuhan apa lagi? Maka harus ditelusur. Jadi tidak bisa kalau menyangkut masalah hukum saya jawab sepotong, harus diterangkan lengkap. Orang tuamu punya hutang banyak untuk apa? Nah, kita untuk misalnya orang tua saya suka pemborosan atau kalah judi apa meneh. Ya. Orang tua saya suka judi sehingga punya utang. Tidak perlu disaur itu. Artinya tidak perlu dibantu orang tuanya tapi ben ngerasake doyak-oyak judi itu. Maka perlu tanya, kenapa, untuk apa, gitu loh. Kalau keperuntukannya tadi dibenarkan oleh agama, anaknya bantu tadi. Kalau keperluannya tidak dibenarkan oleh agama, apalagi untuk pemborosan, apalagi untuk menempuh jalan setan dan sebagainya, lah dinasihati orang tuanya. Jadi jangan kamu itu seolah-olah zakat yang dikeluarkan kok malah banyak loh. Zakat itu bukan milikmu kok. Ibaratnya ya kalau kamu diberi uang 1 juta, mendapat rezeki 1 juta. Itu yang milikmu berapa? Ya, 975.000. Yang 25.000 itu bukan milikmu. Maka dikeluarkan dulu sebelum digunakan. Kalau tidak dikeluarkan dulu, berikan yang punya, nanti habis, katut kamu ambil nanti. Maka kalau tidak mau mengeluarkan zakat banyak, jangan mau menerima rezeki yang banyak. Loh kan gitu tuh. Wah monggo zakat kok 20.000. Nah kamu dapat uang 1 juta, 20.000 itu kan cuma kecil. Ya tak? Dan dibanding dengan 1 juta. Ya. Maka kalau tidak mau menerima, kalau tidak mau membayar zakat yang banyak, kalau diberi rezeki Allah banyak, jangan mau, dikit aja lah. Nah. Apalagi? Dari beberapa hadis tentang pemberian kepada anak, dapat disimpulkan bahwa isinya hampir sama. Pertanyaan yang pertama, apakah pemberian kepada anak harus sama antara anak laki-laki dan perempuan? Apakah hal ini berlaku untuk semua hal, misalnya uang saku sekolah, membelikan suatu barang, apakah semua harus dibelikan juga dalam jumlah dan harga yang sama? Yang kedua, bagaimana dengan warisan? Mengapa berbeda bagi laki-laki dan perempuan, yakni bagiannya tidak sama, Ustaz? Tekanan Rasulullah memberikan itu tadi, tekanannya adil, bukan sama, adil. Kalau kabeh kamu samakan ya malah rapas. Anakmu sudah mahasiswa, belikan baju 2 meter. Anakmu baru TK 2 meter. Ya, tidak adil itu. Yang TK cukup 1 meter bapaknya. Ya, supaya adil yang sudah mahasiswa ya 1 meter. Orang kena dinggo. Maka adil itu wadu'u syai'in fi mahalihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Jadi sesuai dengan keperluannya. Orang kok kudu podo. Uang saku. Anak SMA ya. Misalnya 10.000, anak TK ya 10.000. Nah, itu harus sama. Itu tidak adil. Tekanannya hadis tadi menekankan adil.
bukan sama, adil. Kalau pembagian warisan, sudah yang adil itu seperti itu. Kalau laki-laki 2 bagian dari perempuan, perempuan 1, laki-laki 2. Adil menurut Islam seperti itu. Podo anaknya kok ora podo. Nah, nek dipodo tidak adil kalau dipodo. Gitu? Laki-laki 1, perempuan. Apa boleh kalau yang lain apa itu sama-sama ridho begitu boleh saja. Ya, tapi kalau yang pas menurut aturan agama, kalau bagian warisan perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Mengapa demikian? Karena ditangkap tadi tuh. Laki-laki itu jadi pemimpin dalam untuk ada Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya. Kalau wanita tidak berkewajiban memberi nafkah pada suaminya, tidak kewajiban. Jadi yang wajib mencari nafkah, mencukupi kebutuhan hidup keluarga, itu suami. Wanita tidak berkewajiban. Tapi kalau wanita melihat suaminya, ya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sedang dirinya sebagai istri mampu membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, itu boleh, baik. Karena melihat suaminya sudah membanting tulang begitu tidak cukup, saya bisa kok ikut membantunya. Nah, membantu boleh. Membantu boleh. Dengan keikhlasannya membantu suami mencari nafkah, itu bagus. Dan umumnya kalau wanita-wanita Indonesia seperti itu. Wanita Jawa ya begitu apalagi. Saudara masih ingat gak dulu waktu berapa minggu yang lalu, seorang suami suruh mencarikan istri yang mau diajak ke sawah itu, ingat gak? Tolong Ustaz carikan istri yang mau diajak ke sawah. Kira-kira mau mencari istri kok diajak ke sawah itu dia mencari istri apa mencari tenaga kerja? Ini tak? Nah, jadi maksudnya gelem dadi istriku, yuk gelem nyambut gawe bareng-bareng aku. Saya seorang petani, yuk gelem tak ajak nyang sawah. Nah, kalau kebetulan istrinya itu istri orang kota atau orang yang tidak pernah ke sawah, ditarik itu kan wis sawah ngawangen. Wah, aku diambil bojo tapi jak nyang sawah. Nah, sudah, wis sawah ngawangen nanti. Nah, itu golek. Kalau itu cari istri yang orang desa-desa yang biasa ke sawah juga gitu loh. Yang biasa ke sawah. Ini aneh-aneh orang. Coba golek bojo kan sing gelem jak nang sawah itu. Apalagi istri-istri yang sabane nang salon kuwi jak nang sawah, wah rusak nang salon kuwi. Wah, yang salon anu jak nang sawah pisan entek udah. Apa lagi? Saya seorang karyawan, orang tua saya terperosok dalam hutang yang besar. Bapak saya hanya seorang buruh serabutan. Salahkah saya apabila saya hutang bank untuk membantu orang tua, menyicil sedikit demi sedikit agar hutang-hutangnya cepat lunas? Karena melihat pekerjaan Bapak yang tidak tentu penghasilannya, ya. Saya merasa kasihan. Tetapi dengan membantu orang tua saya tersebut, saya agak menepis pengeluaran untuk kebutuhan keluarga saya, Ustaz. Bagus itu. Ya. Tidak salah, sangat benar itu. Membantu orang tua ya, untuk menepis kebutuhan rumah tangga ya bagus. Yang penting ya kebutuhan pokok rumah tangga jangan terlantar. Ya dah. Biasanya belanja ke mal-mal, ya sekarang belanja ke warung hidran, sayur-sayur hidran itu kan ada sekarang. Yang gajinya 10 juta itu tidak cukup karena apa? Sabane di mal, pengakuan sendiri loh itu. Ya dibayar gaji suami saya itu 10 juta. Tapi tidak tiap bulan itu hanya ada kelebihan 500 juta karena habis untuk belanja di mal-mal itu. Nah sekarang untuk membantu orang tuanya, sekarang
kalau mau belanja sayur rasa neng mall. Sekarang banyak sayur ideran di kampung itu ada. Atau ke warung-warung desa itu, atau ke pasar. Ya, pasar tradisional gitu loh. Itu lebih ngirit itu. Boleh, bagus itu. Ya, jadi penderitaan orang tuamu, anaknya harus ikut bertanggung jawab. Wong kalau anaknya yang menderita, bapakmu ya tanggung jawab. Kasihan kan itu. Nah, insya Allah kamu tidak akan kekurangan. Membantu orang tua, meringankan beban yang diderita oleh orang tuamu, insya Allah Allah akan melonggarkan bebanmu di dunia dan di akhirat. Man nafasa musliman, nafasa Allah fid dunya wal akhirah. Jadi, dari kalau kita membantu, apalagi ini bapaknya, ya, bapaknya, tahu pekerjaan bapakmu. Setelah dibantu, disaurkan utangnya, bapaknya dipesan besok lagi hati-hati Pak, jangan sampai terbelit hutang. Pepet atau seperti apa, kalau bisa enggak usah hutang. Ngendika mawon kali kula, bilang sama anaknya, nanti bapaknya, kebutuhan anaknya akan ditutup. Jangan hutang, apalagi hutang neng bank plecit, wah sudah susah kamu. Lagi tangi turu udah diplecit. Ya dah, bank plecit itu. Hindari itu. Apalagi? Halaman 1 masuk ke 2, surat At-Tolaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Mengenai Quran surat At-Tolaq ayat 7, kewajiban pemberi nafkah keluarga seorang laki-laki, apakah bisa digantikan kewajiban tersebut dengan anggota keluarga lain? Dahulu, tonggak kepemimpinan diambil oleh bapak. Ketika saya umur 9 tahun, adik 6 tahun, bapak meninggal. Yang mencukupi nafkah keluarga adalah ibu dengan jualan sembako. Sampai saya lulus sekolah SMK, saya membantu ibu. Kemudian setelah adik lulus, kami berdua yang mencukupi ibu atau nafkah keluarga. Dan cerita yang saya sampaikan, mohon nasihatnya Ustadz, siapa yang berkewajiban untuk menjadi pemimpin keluarga, yang berkewajiban untuk memberi nafkah? Ya sudah, yang kamu jalankan itu sudah bagus itu. Kalau dulu yang memimpin keluarga bapak, ya, bapaknya meninggal dunia, apa isi kon mimpin? Ya. Bapak meninggal dunia, meninggal istri dan meninggalkan anak bapak 2 atau 3 masih kecil-kecil. Nah, yang mimpin siapa kalau begitu? Ya ibu, sudah bagus itu, ibunya megang tampuk pemerintahan dalam rumah tangga. Dan jaga ke bapaknya, sudah bakal bali kan? Sudah, sekarang saya yang mimpin, ibumu karena anak masih kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah disekolahkan, sudah dewasa, sudah mengerti. Nah, sudah, ibunya tentunya kalau anak sudah dewasa, besar-besar, ibunya sudah lelah juga. Dilihat anaknya kok mampu untuk mengendalikan ekonomi rumah tangga, serahkan kepada anaknya tidak salah. Ya, kalau anaknya mampu mengendalikan ekonomi rumah tangga, tidak salah. Kalau ibunya tetap masih mampu, ya ibunya tidak apa-apa. Nah itu, yang penting terus jangan eker-ekeran dalam rumah tangga itu. Ya. Bagaimanapun juga orang tua, walaupun ini ibu ya, orang tua, anak selalu minta izin karena yang memimpin rumah tangga ini sekarang ibu. Karena bapak tidak ada, sekarang ibu. Tidak mau berbuat apa-apa, minta izin sama ibunya. Sama ibunya. Jangan melangkah dulu tanpa sepengetahuan ibunya, apalagi langkahnya tidak benar, langkahnya salah, nanti akan membebani ibunya. Ya, ibu tanggung jawab dan keluarga itu. Kayak yang memimpin
di dalam rumah tangga sama bapak tidak ada, kenyataannya ibu bisa dengan tanpa bapak tadi bisa mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anaknya, mencukupi kebutuhan. Nah, berarti ibu berarti berhasil dalam memimpin anak-anaknya. Nah itu, nah, perkara anak tadi sudah gede bisa membantu ibunya bagus. Ya. Jadi jangan rebutan kepemimpinan. Pemimpinan rumah tangga yang rebutan jadi rusak, apalagi pemimpinan negara. Kepemimpinan negara tambah hancur nanti. Apalagi? Saya seorang suami, selalu diomeli istri. Karena tiap hari aku diberi jatah Rp10.000. Sebab sebagian aku gunakan untuk menyicil hutang sepeda motor, biar cepat lunas. Istri selalu marah-marah, padahal dulu ketika mengambil sepeda motor persetujuan berdua. Dan padahal untuk anggaran belanja sudah saya cukupi, seperti beras dan lainnya sudah aku berikan. Bahkan cukup untuk 1 bulan. Tapi istri sering ngomel karena aku beri 10.000 per hari. Karena sebelum mengambil sepeda motor, aku beri 25.000 per hari. Karena untuk melunasi hutang, maka cuma 10.000 aku berikan. Saya harus bagaimana? Apakah saya termasuk suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri, Ustaz? Oh sudah tahu jawab. Tadi kan diterangkan, coba dibaca lagi. Ya dibaca itu halaman 1 masuk halaman 2. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, kan? Kalau kamu mampu, ya lah, berikan menurut kemampuanmu. Ketika kamu belum punya utang tadi, mampu sehari 25.000, mampu kan? Ya. Setelah utang sepeda motor, itu pun persetujuan dengan istri, tentunya istri juga tahu. Kalau kita kredit sepeda motor, berarti tiap bulan harus bayar. Karena harus bayar, maka kebutuhan belanja keluarga mesti dikurangi. Harus kan jelas itu. Kalau dulu 25, sekarang untuk ngangsur 15 dikurangi, ya sehingga tiap harinya 10 harus disadari, apalagi 10.000 kebutuhan beras sudah dicukupi, apa-apa sudah tinggal masak. 10.000 kan cuma uang untuk pegangan saja, untuk tuku permen apa kan itu. Lah kalau kebutuhan harian sudah dicukupi, uang 10.000 untuk apa ya, Wan? Untuk apa? Nah, itu sudah cukup itu. Maka orang yang memang mampu jangan memberikan sempit. Jadi orang suami yang baik itu tidak memberikan belanja yang sempit. Mestinya bisa memberi kelonggaran, cuma di batas sempit. Misalnya saya bisa memberikan 50.000, tapi tiap hari cuma ke 25.000. Wes, gue digaris, gitu. Nanti ngelonjak sidik semprit. Wah ini selawe, harus kudu selawe. 30 semprit, tidak boleh, prekek gitu. Nah itu juga enggak baik. Kalau memang kamu ada kemampuan, beri kelonggaran. Istimu, beri belanja yang longgar. Tapi kalau memang disempitkan, memang rezekinya baru sempit, jangan mengangkat di luar kemampuan. Ya, tiap hari memberikan 10.000, ya, berarti sebulan 300.000. Jangan kepengen yang sebulan 10 juta tadi. Ya, suami saya sebulan 3, nanti kalau udah lunas, ya maka setelah lunas nanti longgar lagi. Maka Allah mengatakan, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan memberikan setelah kesempitan nanti ada suatu kelonggaran. Nah, nanti kalau sudah lunas hutangnya, tidak ngeridit sepeda motor lagi, nah jadi longgar lagi gitu. Jadi lunas tuh hutang meneh. Ya, lunas kredit meneh, dibarukan lagi. Nah, jadi sempit lagi nanti. Nah barang sempit terus
diomeli, suaminya diomeli. Kok suaminya gregetan ya ngomel terus ramuleh wae sudah. Nah, gimana? Kan rapi toh, jangan diomel-omeli. Jarum bukan sing apik, karepmu piye? Daripada ngomel mbok ngomong sing apik, duduk yang baik. Pak 10.000 itu sampai mana? Lah aku rak wis ngomong toh. Apa patuke ora sepeda motornya didol meneh wae. Lah gitu. Nah gitu ya. Kemudian lah engko nek nggo terke anake nggo numpak apa? Nah gitu ta. Nah maka harus disyukuri yang sedikit, nanti akan ada yang banyak. Allah akan menambah kesyukuran tuh. Ya. Nah, jadi istri itu juga jangan senenge sama suami kalau diberi uang banyak. Nanti kalau uangnya dari suami tidak banyak, wis ora seneng karo suamine. Berarti sing disenengi apa nih? Duite, ya ta? Jadi ada kayak cukup belanjane 25.000 ora tau ngomel, malah boso melipir, nyandi nyeluk emas, ya kesel tak pijeti Mas bareng 10.000 ngomel. 10.000 kok njaluk pijat, ya malah gitu. Nah itu kan kacau kalau rumah tangga mau disenengi suaminya, sing disenengi duite, gitu. Ya harusnya ya disyukuri. Ya alhamdulillah Mas, tiap hari kita 10.000, tapi alhamdulillah sekarang kesana kemari udah naik sepeda motor, orang genjot, orang kesel gitu. Nah gitu disyukuri itu. Apalagi dari brosur ya. Masih ada. Saya tiap bulan gaji saya 800.000 dan rencana minggu ini mau beli sepeda motor, mau hutang dari bank. Nah itu harus masuk kesempitan ini. Yang demikian itu apa saya termasuk mengangkat di luar kemampuan, Ya. padahal saya sudah punya motor, mau saya tukarkan yang lebih bagus dan mau kredit, mohon nasihatnya. Iya, tukar ke mobil sisan wae. Nah, tukar ke motor gue kalau hujan masih kehujanan, kalau mobil gak kehujanan. Kan mobil sisan to sing apik. Oh, entuk utangnya sisan sing akeh kan itu lah perkara nyaur kok. Nah, maka itu tergantung kamu. Ya, mengangkat di luar kemampuan apa tidak kan yang tahu kamu sendiri. Kalau saya nanti gaji 300.000, terus saya ambil sepeda motor baru, tiap bulan nanti dipotong untuk ngangsur ini, tinggal sisa berapa? Nah itu dihitung dewe, rembukan kalau istrine. Nanti nek ora ya, taren mau ditaren iki ngomeli apa meneh ora taren niku. Nah. Maka dirembuk yang tahu kamu sendiri. Mungkin kamu bisa ngitung tiap bulan penghasilan saya pokok 300.000. Tapi kadang saya bisa nyambi ini, bisa nyambi dapat uang juga. Kadang malah lebih dari 300.000 yang pokok itu. Nah sehingga saya hitung-hitung kalau sebulan ngangsur 200 atau 150 itu berarti mampu lah, terserah kamu. Ya, diukur sendiri, dipikir dulu sebelum melangkah. Jangan sudah kebacut baru menyesal. Ya, kalau sekarang ya, kalau menurut nasihat saya, kalau sekarang sudah punya sepeda motor, walaupun tidak baru, coba kalau kepingin punya sepeda motor yang baru ya, itu aja dipakai dulu, anggap saya itu nyicil utang. Ya, tiap bulan cicilannya berapa itu ditabung. Ditabung. Dah, nanti kalau tabungannya sudah komplit, ambil belikan sepeda motor baru. Jadi tetap tidak punya hutang. Wong tumpukan sepeda motor baru dengan lama itu ya podo wae kok. Masamu nek numpak sepeda motor baru tambah gagah gitu toh. Ora, sing gagah sepeda motore. Nek wong ya padha kowe ya aman saja. Gagah tambah rekoso kok seneng gitu. Boys band bisa motor tidak gagah tapi gagah orang duwe utang gitu loh. Nah, enak orang duwe utang ndak penak dah. Ndak penak. Ton isoi bebas dari utang gitu loh. Bebas dari utang. Maka kalau bisa dimanage begitu lebih baik sabar dulu. Saya akan beli sepeda motor yang baru tapi tidak punya hutang. Nah, maka dianggap tadi nyicil. Sekarang dianggap punya hutang nyicil tapi ditabung. Karena kira-kira sudah cukup lah baru diambil. Tabung gampang diambil loh, jadi tabung di rumah. Dititipkan di bank. Ya, di bank syariat, mana titipkan di situ. Dan nanti kalau udah
ngumpul kira-kira bisa untuk beli sepeda motor baru lah, baru diambil. Tukarkan yang lama tadi kan dengan yang baru. Dah tiap bulan tidak usah ngangsur tapi sepeda motornya baru.